Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kesyahidan Anas bin Nadar. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyertai perang Badar. Ia sangat menyesalinya dan sering memarahi dirinya. Karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam itu, yaitu Badar. Untuk itu ia sangat berharap dapat menebusnya pada pertempuran selanjutnya. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia ikut serta sebagai pejuang yang gagah berani pada mulanya. Kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan dalam perang itu. Namun karena satu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu adalah beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk menjaga suatu tempat di bukit melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Kalian jangan meninggalkan tempat ini dalam keadaan bagaimanapun, karena musuh dapat menyerang dari arah sana. Pada awal peperangan, sebenarnya kaum muslimin telah memperoleh kemenangan. Dan orang-orang kafir telah melarikan diri. Namun ketika melihat hal ini, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi tadi segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka kaum muslimin telah menang dan perang telah selesai atau usai, sehingga orang-orang kafir yang melarikan diri segera dikejar dan diambil hartanya, yaitu sebagai harta rampasan perang. Sebenarnya pimpinan pasukan telah melarang dan mengingatkan agar tidak meninggalkan bukit. Dia berkata, "Jangan tinggalkan tempat ini." Rasulullah SAW telah melarangnya, tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi itu hanya berlaku saat perang. Mereka pun turun dari bukit itu ke medan perang dan meninggalkan tempat tugasnya. Pada saat itulah pasukan kafir yang sudah melarikan diri, tetapi ketika melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslim telah kosong, maka mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan terjepit oleh kepungan pasukan kafir dari dua arah. Keadaan menjadi kacau balau. Kaum muslimin berhamburan kesana kemari. Keadaan menjadi kacau balau. Kaum muslim berhamburan kesana kemari. Anas radhiyallahu anhu melihat sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sedang berjalan. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Sa'ad,
Akan kemanakah kamu? Demi Allah, aku mencium harumnya surga datang dari Uhud, dari bukit Uhud. Ia berkata demikian. Lalu ia mengacungkan pedangnya dan menyerbu ke tengah pasukan kafir sambil bertekad tidak akan berhenti berperang sebelum mati syahid. Dan ia pun kurang lebih ada 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jemari tangannya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jemari tangannya. Faedah: orang-orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh menunaikan perintah Allah, maka di dunia ini pun Allah akan memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Demikianlah kisah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang telah mencium harumnya surga ketika masih hidup di dunia. Jika keikhlasan sudah mulai ada pada diri seorang, maka nikmat surga pun akan dirasakannya di dunia. Saya juga mendengar langsung dari khadim khusus Maulana Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih, bahwa ia sering berkata bau harum surga sedang berhembus. Kisahnya telah saya tulis dalam Risalah Fadilah Ramadan. Demikianlah yaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, yang telah gigih ikut berjuang dalam perang fisabilillah membela agama Allah sampai dia mati syahid. Sebelum mati syahid, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu sempat mencium harumnya surga di dunia. Termasuk salah satu keistimewaan daripada sahabat Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Hal itu disebabkan oleh rasa ikhlas dan sungguh-sungguh di dalam membela agama Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjalankan sunnahnya atau ajarannya.